Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pasar uang dan pasar valuta asing atau biasa disebut dengan falas. Yang pertama, apa itu pasar uang? Pasar uang atau money market merupakan tempat atau wadah bertemunya para pemilik dana atau funders dan calon konsumen atau peminjam, biasa disebut juga dengan consumer, eh, yang melakukan transaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Biasanya secara tidak langsungnya melalui perantara atau brokers. Atas transaksi permintaan dan penawaran, biasa disebut juga dengan demand dan supply, terhadap sejumlah dana dan surat-surat berharga yang bersifat jangka pendek dan umumnya di bawah 270 hari atau 1 tahun periode berjalan. Selanjutnya, karakteristik dari pasar uang. Karakteristik dari pasar uang itu sendiri ada banyak sekali, namun kami di sini hanya merangkum beberapa hal yang penting. Yang pertama, dalam pasar uang nilai transaksinya itu sangat besar. Selanjutnya, dalam pasar uang juga sangat kecil resiko kegagalan tagih. Selanjutnya, jatuh temponya setahun atau kurang. Selanjutnya, peserta dalam pasar uang. Ada beberapa peserta atau pelaku dalam pasar uang yang mempunyai peranan yang masing-masing. Yang pertama, Bank Sentral. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral biasa disebut dengan Bank Indonesia, yang mempunyai peranan dalam menjaga kestabilan moneter dan harga melalui instrumen keuangan yang dikeluarkan. Biasanya yaitu sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI. Selanjutnya, lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan di sini sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek pemerintahan karena perbedaan waktu antara penerimaan pajak ataupun penerimaan lainnya. Nah, di sini pemerintah di sini melakukan pinjaman dikarenakan pajak atau penerimaan lainnya belum masuk sepenuhnya. Jadi pemerintah mempunyai opsi di mana mereka melakukan pinjaman di pasar uang, menunggu penerimaan pajak seluruhnya sudah diambil. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, perusahaan-perusahaan swasta mempunyai peran sebagai pihak yang menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek. Selanjutnya, bank-bank komersial mempunyai peranan sebagai dealer derivatif di luar bursa, lembaga perantara keuangan, dan untuk memenuhi kewajiban giro minimum yang harus mereka pelihara pada bank sentral, seperti pemberi jasa pendapatan atas dasar fee atau keuntungan. Selanjutnya, dealers berperan sebagai perantara dalam pasar uang atau pasar repo, sedangkan brokers atau perantara itu sendiri sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan yang melakukan pinjaman dalam pasar uang atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, fungsi dari pasar uang. Yang pertama, salah satu sumber pembiayaan modal dan investasi jangka pendek bagi perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan ekspansi usaha. Selanjutnya, sebagai fasilitator atau mediator dari investor luar negeri yang ingin menyalurkan pinjaman jangka pendeknya kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang terakhir, pasar uang menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat-surat berharga lainnya di pasar uang. Berikutnya, tujuan dari pasar uang bagi investor. Yang pertama, bagi pihak yang membutuhkan dana. Bagi pihak yang membutuhkan dana ada beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk mempunyai kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan likuiditas. Berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir, perusahaan sedang mengalami kalah dalam clearing. Berikutnya, dari pihak yang menanamkan dana. Ada beberapa tujuan dari pihak yang menanamkan dana dalam pasar uang. Yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Namun di sini biasanya dalam pasar uang ataupun pasar valuta asing, pengembalian tingkat bunganya itu lebih besar di pasar valuta asing karena jangka waktunya itu lebih lama dari pasar uang. Selanjutnya, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan. Biasanya di sini perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis finansial ataupun yang hampir mengalami kebangkrutan di sini biasanya memilih opsi untuk meminjam di pasar uang karena jangka waktu pinjamannya itu sangat singkat.
Namun di sini ada beberapa kendalanya nanti. Selanjutnya untuk tujuan spekulasi, di mana tujuan spekulasi ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Baik, berikutnya kelebihan dari pasar uang. Yang pertama itu untuk sarana mencari pinjaman jangka pendek bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Berikutnya sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Baik, selanjutnya kekurangan dari pasar uang. Yang pertama itu resiko pasar, berikutnya resiko gagal bayar, resiko inflasi, dan yang terakhir resiko nilai tukar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan waktu dan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Saya Gabriel Alvarez Tonyonaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, jenis risiko pasar uang. Yang pertama, risiko pasar. Yang kedua, risiko reinvestment, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, risiko politik. Yang kedua, instrumen pasar uang Indonesia. Yang pertama, surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabah dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, promissory notice adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek dan antara kreditur dengan debitur. Kelima, treasury bills adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Berikutnya, banker acceptance adalah suatu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing. Berikutnya, commercial paper adalah instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Berikutnya, call money adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam meminjam. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari. Sedangkan pasar modal jangka panjang. Yang kedua, produk pasar uang yang utama adalah SBI, SBPU, dan deposito. Sedangkan pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga adalah pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal. Keempat, proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal efek dan perusahaan sekuritas. Yang kelima, risiko dan anggaran pasar uang lebih kecil karena lebih stabil. Materi selanjutnya adalah pasar falas. Bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Secara umum, permintaan uang atau penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Fungsi falas. Yang pertama, transfer daya beli. Setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uang sendiri. Yang kedua, penyediaan kredit.
diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing, menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs. Sekian materi saya. Terima kasih. Nama saya Sergio Yosua Siraman Jumba akan dituliskan begitu aplikasi dan depan. Tujuan melakukan pasar falas, satu untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan harga bumi, yang ketiga pengiriman ke luar negeri, keempat mencari keuntungan. Jenis transaksi dalam pasar falas. Satu, transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja, dalam kurun paling today, paling tomorrow, paling spot. Yang kedua, transaksi forward disebut transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi jumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dan pencerahan pada waktu yang akan datang. Jadi transaksi dalam pasar falas. Transaksi swap dalam pasar saham adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Kurs dan quotation falas. Kurs valuta asing harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Quotation valuta asing merupakan suatu pernyataan persediaan melakukan transaksi jual beli pada suatu kurs yang diumumkan. Selanjutnya, interaksi antar pasar valuta asing dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar falas. Artinya tidak hendak untuk menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus dipertimbangkan dan menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang falas, pasar atau falas. Interaksi pasar uang berfalas menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang dalam jumlah kekerasan kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Sekian dan terima